nyanyi sih udah pasti udah enggak ya. Ya kalau acting sih memang karena udah lama ya aku ngejalanin acting ya. Apa tentang apa sih biasanya kalau acting gitu? Kalau mau main film kayak gitu, kayak web seriesnya apa tentang apa? Ya, saya kan aktor ya, jadi nunggu tawaran aja, masa saya nentuin mau tentang apa? Enggak, ya kan ada pilih-pilihan nggak, ada milih nggak tuh tentang peran atau apa? Ya pasti milih lah. Kalau perannya menarik ya biasanya saya tertarik. Terus ya aku tuh mut-mutan sih, jadi tergantung aja. Kadang lagi semangat kerja ya aku lebih nggak picky gitu, jadi kayak ya udah lebih ayo gitu. Tapi kadang kalau emang lagi moodnya nggak gitu oke, atau misalnya kayak feelingnya lagi nggak dulu deh gitu ya, nggak ngikutin mood aja sih. Maksudnya ya hidup udah, aku di dunia entertain udah dari tahun 92 ya, sekarang udah waktunya santai-santai ngambil kerjaan sesuai yang mau di hati gitu. Ini pernah nolak job nggak sih Kak? Pernah lah. Alasannya biasanya? Kadang nggak mood, ya kadang juga waktu lagi nggak cocok, terus kadang emang perannya kurang menarik, kadang budget juga. Tapi aku tuh budget tuh nggak terlalu ini sih, kayak ya kadang aku bisa bantuin film indie teman-teman karena memang perannya menarik, jadi banyak faktor gitu, nggak cuma karena budget gitu. Kadang memang kalau misalnya budgetnya oke, tapi ternyata ceritanya aku kurang serap atau perannya aku kurang klik gitu ya, ngapain dipaksain gitu. Sejauh ini yang paling challenge peran apa sih Kak? Sejauh ini sebenarnya sih terakhir yang aku main stripping kemarin ya gitu, karena ya aku tertarik karena pertama kalinya aku ditawarin peran antagonis gitu. Jadi ya aku ngambil stripping lagi karena peran antagonis. Cuman ya memang challenge-nya adalah karena di situ aku jadi ibu sosialita ya, tiap hari tuh kayak harus full make up, high heels, rok segala macam, which is lebih capek dari actingnya gitu. Jadi itu sih. sempat ada kesulitan nggak sih Kak? Biasa kan main antagonis tiba-tiba jadi antagonis. Enggak sih, justru sebenarnya emang aku dari dulu pengen banget ya dapat peran antagonis, cuman jarang dapat tawaran antagonis. Makanya gitu dapat tawaran antagonis aku langsung sikat aja udah, walaupun stripping ya, jadi kayak sikat aja karena pengen gitu. Kan ini stripping tuh Kak, jadi pemeran antagonisnya ke bawah nggak sih ke kehidupan? Apa selesai? Emang gue aslinya judes sih sebenarnya, jadi nggak, bukannya ke bawah ya, emang kayak sama. Tapi gue bukan tipe orang yang nggak bisa ngebedain acting sama sehari-hari sih. Jadi mau lagi apapun gitu produksinya gitu, atau lagi kayak perannya even lagi involved, tapi gitu udah cut, selesai, udah gitu. Karena ya nggak tahu ya, emang dari dulu kayak bisa ngebedain gitu antara aku real life sama aku di depan layar gitu. Tapi ada pilihan nggak sih? Mungkin beracting dengan siapa, pengennya sama siapa? Kalau masih sama aja sih. Aku nggak terlalu pusingin itu. Kak izin. Aku tuh bukan tipe yang nanya misalnya ditawarin terus lawan mainnya siapa gitu. Enggak sih. Kak izin, terakhir nyanyi untuk hiburan tuh tahun berapa ya? Maksudnya di panggung hiburan? Pertanyaan yang bagus, kapan ya? Oh, sebelum pandemi tuh kita sempat main di 90s Festival ya, Save Lagu Anak sih. Jadi bareng teman-teman rame-rame. Yang trio kuek-kuek apa? Iya, aku sama Dea, kan Fanny nggak mungkin ikut lah karena dia kan di Amerika. Sama Dea, terus ada sama Eno, Tina, Tasya Kamila, sama Ria Enas. Pokoknya kita emang waktu itu manggung sama Save Lagu Anak gitu lah, sama jadi sama teman-teman mantan artis cilik. Itu tahun 2019, pas sebelum pandemi. berarti hari ini reunian ya, ketemu Eno apa semuanya? Oh dia ya. Katanya sih begitu. Ada keinginan nggak sih Kak? Misalkan kayak bikin project bareng lagi gitu? Kan udah pernah Save Lagu Anak itu, jadi udah. Oke. Trio maksudnya trio dengan konsep yang berbeda gitu. Udah nggak passionnya di situ. Oke. Apa nggak pede dengan suara lagi atau gimana? Emang nggak apa ya? Emang udah nggak di situ. Saya udah berapa puluh tahun loh nggak nyanyi loh. Saya nggak saya paksain, emang udah nggak passionnya di situ. Ngapain dipaksain gitu? Saya emang nggak peduli mau orang bilang
oh udah nggak populer, udah nggak masuk TV, udah nggak ini. Nggak, itu sih tujuan hidup saya. Tapi kalau ada tawaran sama Eno sama dia nanti trio gimana, nyanyi? Nggak mau, ngapain? Orang udah nggak pengen nyanyi. Itu terakhir dari panggung kemarin berarti sempat canggung nggak sih kak? Level nggak sih karena udah nggak passion kan? Terus harus memaksakan untuk bernyanyi di atas panggung yang Sebenarnya yang bikin seru adalah karena ketemu teman-temannya lagi kan, reunian lagi gitu sama semuanya yang juga udah nggak jadi artis cilik lagi gitu kan, semua udah pada sibuk masing-masing gitu. Jadi canggung sih enggak, karena basically kayak ya ini yang kita lakukan dulu bertahun-tahun, jadi ya nggak canggung gitu. Cuman kalau dibilang nerusin ya enggak gitu. Kalau kayak buat sekali-sekali kayak gitu buat seru-seruan ya ayo aja gitu. Tapi ada kepengen nggak sih bikin film berdua bertiga itu sama Eno sama dia, ya mungkin cerita masa lalu atau apa waktu bersama? Nggak pernah ada kepikiran sih, situ aja yang bikin kalau mau. Kak izin, suka ada rasa risih nggak sih? Misalkan si Leoni ini artis cilik sampai sekarang gitu, di bawah artis ciliknya. Enggak sih, malah kalau kayak sampai sekarang orang masih Leoni trio kuek-kuek gitu kan. Aku malah cukup amazed sih, karena itu hampir 30 tahun yang lalu gitu. Orang masih ingat tanpa kita harus gua lo Leoni yang trio kuek-kuek gitu kan. Nggak perlu kita gituin tapi orang ingat. Jadi itu salah satu apa ya, kadang terharu gitu loh, kayak trio kuek-kuek itu kelar dari tahun 2000 gitu. Sekarang udah udah mau 2024 gitu. Orang masih ingat. Itu adalah satu hal yang ya cukup membanggakan gitu. Dan ya aku ya cukup terharu sih kadang sama itu. Amazed aja gitu orang masih bisa ingat. Karena dari aku ke proyek ke depan mungkin ada apa kak? Aku lagi mau jalan web series nih, jadi mau ke Jogja minggu ini, syuting di sana buat web series. Oh itu belum syuting web series? Belum.